Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Konita Takuya Muslimah Yasir. Saya berasal dari Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Asal sekolah saya dari SMP Negeri 1 Nrekang. Hari ini saya akan membawakan sebuah cerita dongeng yang berjudul Tuara. Jangan dekati aku. Dahulu kala di lereng gunung yang sunyi 6 kilometer dari kota Nrekang, konon katanya hidup seorang lelaki namanya Tumaling. Ia hidup sendiri, tiada istri, tiada anak, tiada saudara. Tapi jangan kau kira ia kesepian. Karena Tumaling memiliki sesuatu yang lebih berharga dari segalanya. Ia mempunyai kampung halaman yang dicintainya sepenuh jiwa. Badannya yang tegap, kokoh, besar seperti pohon beringin, dan hatinya sekeras karang, tapi juga selembut-lembut padi. Setiap ada orang asing yang memasuki kampungnya, Tumaling tak pernah diam. Ia akan segera melangkah, badannya yang besar menghalangi jalan. Hei tetamu, sebelum kau melangkah lebih jauh, jawab dulu pertanyaanku. Dari mana asalmu? Mau kemana? Dan apa yang kau cari di kampung ini? Ia tak pernah memandang rupa, semua sama di matanya. Seorang warga pernah bertanya dengan rasa heran. Tumaling, bukankah kau terlalu keras dengan mereka? Mereka hanya kamu. Mungkin mereka baik-baik saja. Kampung kita adalah kampung yang suci, kampung yang aman, kampung yang tentram. Aku tidak membenci tahu, wahai saudaraku, tapi aku harus tahu siapa yang masuk ke rumahku. Karena jika kita lengah, satu orang jahat saja bisa menghancurkan kedamaian yang kita jaga puluhan tahun. Berita tentang Tumaling akhirnya terdengar hingga ke istana. Dari mulut ke mulut, dari pelayan ke panglima, dari panglima ke raja. Baginda, di kampung sana ada seorang yang aneh. Jika ada pendatang masuk, ia akan keluar memiringkan badannya, menghadap seolah-olah gerbang yang tak bisa dilalui sebelum menjawab. Panggil dia. Oh, benarkah engkau rakyatku yang bernama Tumaling? Rakyatku yang katanya sangat pemberani. Benar, Baginda, hamba Tumaling. Kudengar kau suka menghadap orang asing, memiringkan badan, menghalangi jalan. Benar, Baginda, untuk menjaga kampung. Raja berdiri, langkah kakinya bergema di istana yang sunyi. Tumaling, aku ingin melihat keberanianmu. Bukan sekedar menghadap tamu dosa. Aku ingin kau pergi ke daerah selatan. Kau tahu daerah selatan? Daerah kekuasaanku yang terkenal sangat kacau. Penuh penjahat, pencuri, malam hari terdengar tangisan, siang hari terdengar teriakan. Lalu apa yang harus saya lakukan di sana, Baginda? Tangkap mereka semua yang kau anggap jahat, yang suka mencuri, yang suka membuat kekacauan.
Tumaling menunduk lama. Ia tahu ini ujian yang bisa merenggut nyawanya. Tapi ia juga tahu menolak raja sama saja mengkhianati kampungnya. Baik, Baginda, saya pergi. Tumaling berangkat sendirian, tanpa senjata, hanya bermodal hati yang membara, yang cinta pada kampung halaman. Setelah berhari-hari berjalan, Tumaling sampai ke daerah selatan, dan pemandangan di depannya sungguh mengerikan. Gubuk-gubuk hangus terbakar, anak-anak menangis kelaparan, perempuan-perempuan duduk lesu di depan pintu yang rusak. Udara terasa berat oleh ketakutan. Astaga, lebih parah dari cerita raja. Tumaling hampir putus asa, tapi kemudian ia teringat kampungnya. Ia teringat bahwa di balik punggungnya ada orang-orang yang percaya kepadanya. Aku tak bisa menangkap mereka semua dengan kekerasan. Aku butuh akal dan keberanian yang berbeda. Malam pertama, Tumaling tidak tidur. Ia mengintai dari balik pepohonan. Ia mendengar suara tawa penjahat di kejauhan. Mereka mabuk, mereka lengah. Satu persatu, diam-diam Tumaling bergerak seperti bayangan. Rambut pertama terpotong, diikatkan di lengan kirinya. Rambut kedua terpotong, diikatkan di bahunya. Rambut ketiga, keempat, kelima, tak ada teriakan, tak ada pertumpahan darah. Yang hanya ada ketakutan yang tiba-tiba menyadari bahwa di malam itu ada seorang lelaki besar yang tak bisa dikalahkan. Pagi harinya, penjahat yang tersisa mulai gempar. Siapa lelaki besar itu? Dari mana asalnya? Lihat, rambut-rambut itu meningkat di tubuhnya. Apakah dia bukan manusia? Tumaling terus bekerja. Tubuhnya mulai dipenuhi oleh lilitan rambut. Tali demi tali, gulung demi gulung. Akhirnya, daerah selatan yang terkenal kacau pun mulai sunyi. Bukan karena semua penjahat mati, tapi karena mereka berubah. Akhirnya, Tumaling pulang. Di sekitar istana, ribuan orang telah berkumpul. Mereka penasaran apakah Tumaling masih hidup. Dia benar-benar datang. Raja turun dari singgasana untuk pertama kalinya menemui rakyat biasa. Tumaling, kau benar-benar kembali. Aku pikir kau akan pulang dengan bangkai atau dengan luka. Ternyata kau pulang dengan rambut-rambut ini. Baginda, hamba tidak membenci mereka. Hamba hanya ingin mereka berubah. Dan setelah mereka berubah, hamba tidak tega membiarkan mereka pergi dengan tangan kosong. Hamba membawa rambut-rambut ini sebagai kenangan bahwa setiap orang bisa berubah. Hingga saat ini, daerah selatan yang terkenal kacau pun mulai sunyi. Dan kampung kelahiran Tumaling yang dikenal dengan nama